Polusi udara di Jakarta sudah bukan hal yang aneh lagi. Bahkan indeks kualitas udara Jakarta sempat menyentuh di 159 yang berarti polusi di Jakarta tidak sehat. Dari halaman resmi Vital Strategi, lebih dari 5 juta orang di dunia meninggal setiap tahun yang diakibatkan oleh polusi udara. Polusi udara paling banyak disebabkan oleh asap knalpot kendaraan, pembakaran batu bara, pembakaran terbuka, konstruksi, debu jalan, dan partikel tanah yang tersuspensi menjadi sumber utama pencemaran udara di Jakarta. Air Quality Index atau AQI di Jakarta pada saat jam kerja bisa mencapai lebih dari 150, yang berarti udara di Jakarta sudah tidak sehat karena berdasarkan dari Environmental Protection Agency atau EPA. Idealnya, Air Quality Index seharusnya di bawah 150, bisa dilihat di tabel kualitas udara bisa dibilang bagus kalau Air Quality Index-nya berada di kisaran 0 sampai 50. Kalau kualitasnya moderat di kisaran 51 sampai 100 sedangkan 101 sampai 150, itu sudah tidak sehat. Untuk beberapa kalangan, udara di Jakarta seringkali Air Quality Index mencapai lebih dari 150. Tim Vital Strategi menemukan bahwa kontribusi kendaraan berbahan bakar bensin dan solar menyumbang 32% sampai 57% polusi udara di Jakarta. Polusi udara Jakarta juga berasal dari sumber non-kendaraan, yaitu hasil pembakaran batu bara, pembakaran di ruang terbuka, kegiatan konstruksi, non-pembakaran, debu jalan, dan sumber alam seperti tanah dan garam laut yang terbawa angin. Sementara, aerosol sekunder menempati urutan ketiga sumber polusi udara Jakarta. Laporan itu menyebut bahwa sumber ini terbentuk ketika polutan gas awal seperti sulfur oksida dan nitrogen oksida mengalami reaksi kimia di atmosfer. Kontribusi aerosol sekunder merupakan yang paling kecil di antara sumber polusi udara lainnya di Jakarta. Di sisi lain, ada pula sumber polusi udara yang tidak terdeteksi dalam laporan tersebut. Polusi udara Jakarta secara signifikan lebih buruk saat musim kemarau dibanding musim penghujan. Menurut laporan tersebut, rata-rata tahunan konsentrasi partikel pencemaran udara di Jakarta lebih tinggi 4-5 kali dibandingkan standar pedoman kualitas udara WHO. Menurut WHO, pedoman parameter kualitas udara dengan ambang batas PM2,5 sebesar 15 mikrogram per meter kubik. Adapun peran pemerintah dalam rapat terbatasnya baru-baru ini untuk atasi polusi udara di Jakarta. Bekerja hybrid. Pemerintah bakal meminta mempertimbangkan opsi kelonggaran untuk para pekerja, bekerja dari rumah, work from home atau WFH, atau ada yang bekerja dari rumah dan kantor dalam waktu bersamaan. Pembatasan emisi. Pemerintah juga mendorong untuk memerintahkan percepatan penerapan pembatasan emisi dengan cara peralihan penggunaan bahan bakar untuk kendaraan pribadi, beralih menggunakan kendaraan listrik, atau kendaraan dengan CC tinggi menggunakan bahan bakar dengan RON 98. Misalnya, kendaraan 2400 cc itu harus menggunakan Pertamax Turbo. Imbau warga naik transportasi massal. Pemerintah menyebut solusi jangka menengah yang disarankan untuk mengurangi polusi udara di Jakarta yaitu dengan mengurangi kendaraan berbasis fosil. Dia mengimbau warga untuk lebih memilih kendaraan massal seperti MRT, Liter RT, Transjakarta dan lain-lain. Pengawasan PLTU. Adapun pemerintah bakal mewajibkan industri menggunakan scrubber. Sebagai upaya pengendalian emisi, akan mewajibkan industri untuk menggunakan
scrubber, dan mengurangi jumlah PLTU batu bara. Tambah ruang terbuka hijau. Pemprov DKI akan menambah ruang terbuka hijau agar polusi udara dapat terserap. Segitu dulu info kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar tidak ketinggalan info-info keren lainnya.